Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Betul sekali, selain 3 berita utama tadi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini di mana sebuah rumah yang dijadikan tempat perjudian di Sawah Besar, Jakarta Pusat digerebek polisi. Kondisi pintu yang dikunci dari dalam membuat polisi harus mendobrak paksa pintu rumah. Aparat Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terpaksa membobol pintu besi sebuah rumah yang dikunci rapat dari dalam. Rumah yang berlokasi di Jalan Dwi Warna Sawah Besar, Jakarta Pusat ini diduga dijadikan tempat perjudian kelas kakap. Benar saja, setelah pintu berhasil didobrak, petugas mendapati puluhan pria dan wanita yang rata-rata lansia tengah asik bermain judi. Tenang aja ya, tenang. Siapa lagi bandarnya? Siapa nanti? Selain barang bukti beragam alat judi seperti koprok, mahjong, dan kartu, petugas juga mendapat banyaknya uang yang dijadikan taruhan dalam judi terselubung tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, puluhan penjudi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 11 paket sabu serta alat timbang digital dan ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. EM, pria Parubaya yang menjabat sebagai ketua RT, langsung dibawa ke Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat Selasa sore. Oknum ketua RT di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen itu diringkus petugas karena nekat menjadi pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 11 paket sabu seberat 4,04 gram, alat timbang digital dan ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Uang hasil penjualan barang haram itu pun digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saat ini polisi juga sedang mengajar pria berinisial J yang disebut EM sebagai pemasok barang haram tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, oleh karenanya kami juga mengapresiasi berbagai informasi yang terus masuk kepada kami, memberikan masukan ataupun informasi terkait dengan peredaran gelap narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Dan pada saat kami lakukan penangkapan, langsung melakukan penggeledahan padanya ataupun pada tersangka, kita dapatkan ada 11 paket, ya 11 paket kecil-kecil yang setelah kami timbang berat brutonya itu sampai dengan 4 gram. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makassar. Kericuhan dipicu dari putusan sidang sengketa lahan warga Barabaraya. Massa yang berasal dari warga Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kericuhan dengan personil polisi di depan Pengadilan Negeri Makassar. Warga memprotes hasil sidang sengketa tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Makassar. Sidang putusan atas kepastian kepemilikan lahan ini digelar secara online. Kuasa hukum warga menilai penolakan pengadilan atas permohonan peninjauan kembali oleh warga menciderai proses demokrasi hukum di Indonesia. Putusan yang hari ini sudah keluar. Atas putusan tersebut, kami selaku kuasa hukum menganggap bahwa putusan ini itu tidak objektif. Hakim yang kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang diadili oleh warga tidak kemudian mempertimbangkan dengan saksama terkait masalah dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh pelawan atau penggugat. Sengketa lahan antara warga Kelurahan Barabaraya dengan Kodam 14 Hasanuddin telah berlangsung sejak tahun 2016. Warga menyatakan lahan di Jalan Abu Bakar Lambogo bukan milik wilayah asrama TNI, melainkan tanah yang telah mereka tempati sejak puluhan tahun lalu.
Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi antara truk ekspedisi dan 2 unit minibus di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya, kemacetan yang panjang terjadi karena badan truk yang melintang di tengah jalan. Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan Kota Palembang mengevakuasi badan truk yang terguling di Jalan Basuki Rahmat Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian berawal saat truk ekspedisi tiba di lokasi, kemudian 2 unit minibus yang berada di depannya berhenti karena lampu merah, namun tiba-tiba truk menghantam dari belakang. Truk bermuatan buku pelajaran tersebut akhirnya oleng dan terguling. Diduga rem truk ekspedisi tidak berfungsi. Di sini nih. Kita berhenti lagi lampu merah. Iya. Kendaraan apa kakak bawaannya? Avanza. Avanza. Terus tiba-tiba? Ya begitu lampu merah kan kita ngerem. Nah rombongan mereka ini tidak tahu-tahunya mungkin nabrak dari belakang, hilang kendali apa cak mano, walau-walau Langsung kan. dihantam tadi ya? Iya, nah sama mobil beliau situ tuh. Jadi mobil kakak kerusakan apa nih? Itu belakang itu tuh. Bagian belakang. Akibat ditabrak truk, 2 minibus tersebut ringsek hingga seluruh bagian kaca pecah berserakan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap mobil tersebut dan melakukan olah TKP. Dari arah Basuki Rahmat akan menuju ke arah Panjo. Kemudian waktu di TL Simpang Mapolda ini berhenti mendadak. Tiba-tiba remnya belum, tidak ada remnya lagi. Kemudian membanting ke sebelah kiri. Nah akhirnya tidak bisa seimbang antara muatan, maka terjadilah truk ini. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga diintimidasi oleh oknum jaksa, seorang pelajar SMP di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, curhat dan viral di media sosial. Dalam curhatannya itu, ia meminta keadilan kepada Presiden Jokowi. Widodo, saya masih pelajar kelas 1. Seorang pelajar SMP berinisial MA viral di jagat maya setelah video curhatannya yang diduga telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa diunggah di media sosial. MA mengaku telah diintimidasi oleh seorang oknum jaksa Kejari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berinisial S. MA mengaku adalah korban pengeroyokan pria berusia 42 tahun berinisial HN dan anaknya berinisial JW. Namun berkas perkara dikembalikan ke polisi dengan alasan tidak lengkap. Orang tua saya pernah diminta datang ke jaksaan, tapi orang tua saya diancam, Pak, bahwa saya akan dipenjarakan dan memaksa orang tua saya untuk berdamai. Bapak kan presiden, bantu saya, Pak Jokowi, kasihinilah kami. Sementara itu menurut Aspidum Kejati Sumatera Selatan, jaksa tersebut sedang melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan amanat Undang-Undang Anak, namun ditanggapi salah oleh pelajar SMP dan keluarganya. Ini persepsi yang keliru karena di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini tadi dikenal diversi. Diversi itu seperti perdamaian. Kalau yang umum kita kenal itu kan seperti penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif gitu, damai gitu. Nah, tapi di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu disebut diversi gitu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk tim untuk menginvestigasi perkara tersebut. Jika dalam hasil pemeriksaan oknum jaksa tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas. Pemirsa, heboh seekor orang hutan jantan kabur dari kandang saat akan jalani cek kesehatan di Kota Waringin Barat. Dan beruntung saat kabur orang hutan tersebut sudah sempat diberikan 1 dosis obat bius. Seekor orangutan jantan berusia 25 tahun dengan berat 76,5 kg yang sempat kabur dan ditangkap di runway 31 Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat ini kembali kabur saat petugas membuka kandang transit di dalam area kantor BKSDA Kalteng. Saat pintu kandang dibuka untuk proses cek kesehatan oleh tim dokter, orangutan pun bangun, naik ke atas kandang lalu naik ke pohon, melintasi tembok kantor BKSDA dan turun ke jalanan. Padahal orangutan ini sudah sempat diberi 1 dosis obat bius dan ternyata masih kuat dan tidak pingsan.
Sejumlah petugas pun akhirnya mengejar dan kembali menembakkan 2 dosis obat bius. Sekitar 10 menit kemudian akhirnya orangutan itu pun pingsan dan bisa dievakuasi untuk dicek kesehatannya. Kantor kurang lebih 10 meter aja nyebrang keluar pagar kantor. Memang jadi konsumsi masyarakat melihat adanya aktivitas orangutan di luar kantor. Tapi itu tidak masalah, memang sudah diantisipasi oleh kita hal-hal tersebut sehingga aman aja untuk masyarakat. Setelah diperiksa, primata dilindungi ini dinyatakan sehat dan akan segera dilepas liarkan ke Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Tingkah nyeleneh lagi-lagi dilakukan warga negara asing di Pulau Dewata. Salah satunya adalah seorang bule Amerika yang menjadikan mobil angkutan sebagai kendaraan wisata. Viral di media sosial, bule menjadikan angkot sebagai transportasi wisata untuk mengantar sejumlah wisatawan ke lokasi surfing di Bali. Terkait hal tersebut, unit patroli lalu lintas Satlantas Polresta Denpasar memburu angkot biru ini. Diketahui kendaraan tersebut akhirnya dapat diberhentikan di kawasan selatan Patung Tahura Ngurah Rai, Kuta Badung. Berdasarkan pemeriksaan, angkot bernomor polisi DK 1892BT dikemudikan Jared Brandon Mel, WNA Amerika Serikat yang tinggal di kawasan Canggu, Badung. Akibat ulahnya, WNA ini ditilang karena hanya mengantongi SIM A dengan STNK yang sudah habis masa berlakunya. Berdasarkan pengakuan, Jared tidak mengetahui soal kendaraan yang digunakannya. Dirinya mengira kendaraan itu mobil biasa yang dipinjam dari temannya. Pasca maraknya turis asing yang berulah di Bali, Pemkab Badung melalui Bupati menggelar rapat koordinasi dan membentuk tim teknis untuk menelusuri beragam pelanggaran yang dilakukan turis asing di wilayah Badung. Hal ini sebagai upaya mendapat wisatawan berkualitas. Maka regulasi ini siapapun tamu, terutama yang dari luar negeri, itu tamu mancanegara, wajib hukumnya untuk mengikuti aturan kita. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke Korea Selatan. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke negara Jepang. Salah kita meludah aja kena denda, apalagi salah untuk membuang sampah. Diketahui maraknya wisatawan asing yang kerap berulah, salah satunya akibat penerapan visa on arrival.